Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 9 Kuraman menerangkan tentang akses database tanpa izin. Saya ingin memperkenalkan diri. Saya Baik Ega Aulia dan di sini ada teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Andika Hilal Pranata. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Fauzi Sileo. Perkenalkan, nama saya Iman Wiguna. Perkenalkan, nama saya Ignatius Gerong. Perkenalkan, nama saya Samdi Agusti Rangga. Sebelum masuk ke materi tentang akses database tanpa izin, saya akan mengulas sedikit tentang apa itu database yang akan dibawakan oleh Fadli. Sebelum masuk ke tentang database security, dulunya lebih baik kita mengetahui tentang database terlebih dahulu. Untuk database sendiri atau bisa disebut dengan pangkalan data, merupakan istilah teknologi jaringan komputer yang memiliki banyak manfaat berupa penyimpanan data yang saling berhubungan, dan perangkat lunaknya seharusnya mengatur sebagai sistem manajemen basis data, atau disebut dengan Data Management System atau DBMS. Secara umum, database berfungsi sebagai wadah tempat informasi dan data disimpan pada suatu program. Pengertian database menurut SAT adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan yang ada dalam suatu organisasi atau enterprise dengan berbagai kegunaan. Sementara menurut seorang ahli dengan bernama Jogianto, database adalah kumpulan informasi dan data yang saling berhubungan satu sama lain, di mana data disimpan di dalam repositori dari luar komputer dan dibutuhkan perangkat lunak untuk mengelolanya. Nah, database sendiri memiliki sebuah fungsi, di antaranya yaitu mengelompokkan data dan informasi sehingga lebih mudah untuk dimengerti. Kemudian ada mencegah terjadinya duplikat data maupun inkonsistensi data. Kemudian ada fungsi dari database tersebut yaitu mempermudah proses penyimpanan, akses, pembaharuan, dan menghapus data. Kemudian menjaga kualitas data dan informasi yang diakses sesuai dengan yang diinput. Ada membantu proses penyimpanan data yang besar, dan juga ada membantu meningkatkan kinerja aplikasi yang membutuhkan penyimpanan data. Kemudian dari fungsinya tersebut terdapat manfaat juga yang bisa didapatkan dari database tersendiri, yaitu diantaranya tidak ada redundansi data. Redundansi data itu munculnya banyak data dalam file yang berbeda. Kemudian integritas data yang akan terjaga. Kemudian kemudahan dalam berbagi data. Menggunakan perangkat lunak database bisa digunakan untuk berbagi data atau informasi dengan sesama pengguna lainnya. Kemudian manfaat dari database tersebut ada pemeliharaan keamanan data. Kemudian ada kemudahan dalam akses datanya. Dengan adanya database, kamu itu dapat mempermudah dalam mengakses dan memperoleh data karena semua data telah tertata dengan baik. Nah, itu dia pengertian dari database. Selanjutnya saya akan menerangkan apa itu database security. Database security adalah mekanisme untuk mengamankan sistem manajemen basis data dari serangan cyber yang berbahaya dan penggunaan yang tidak sah. Database security dirancang untuk melindungi tidak hanya data di dalam basis data, tetapi juga sistem manajemen data itu sendiri. Dan setiap aplikasi yang mengaksesnya dari penyalahgunaan, kerusakan, dan penyusupan. Database security meliputi seperti hardware, software, jaringan internet, database server, dan individual person, seperti user, programmer, administrator, operator, dan outsider. Mungkin selanjutnya kami akan menjelaskan tentang database management system yang akan dibawakan oleh Iman Wiguna. Ya, baik, saya akan menerangkan mengenai database management system. Pertama-tama, database management system adalah suatu sistem atau software yang dirancang khusus untuk mengelola suatu database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. Tujuannya adalah untuk menghindari kekacauan dalam pengolahan data yang jumlahnya yang relatif besar.
Database manajemen sistem merupakan perantara bagi pengguna dan sistem database ini tersebut. Lalu ada kelebihan dan kekurangan database manajemen sistem. Pertama, kelebihannya adalah untuk dapat mengendalikan pengulangan data, lalu bisa memberikan data yang konsisten, dan mampu mendapatkan informasi yang lebih banyak dan jumlah data yang sama. Lalu pengguna juga dapat memakai data tersebut secara bersama-sama. Selain itu, dapat juga menjaga keamanan dan mempercepat akses dan respon data. Di balik kelebihan tersebut, terdapat kekurangan-kekurangan DBMS. Yang pertama, ukurannya yang sangat besar. Yang kedua, biaya yang sangat tinggi dan juga infrastruktur yang cukup tinggi juga. Yang ketiga, performa kinerja yang menurun seiring waktu. Lalu, akibat dari performa menurun tersebut mengakibatkan kegagalan yang lebih besar. Lalu ada contoh-contoh database manajemen sistem. Yang pertama ada hierarki basis data, yang kedua ada jaringan data, yang ketiga ada relasional data, dan demikian. Begitu mengenai database manajemen sistem. Lalu selanjutnya akan kembalikan kepada Baik. Mungkin selanjutnya kita akan membahas ancaman terhadap database yang akan dibawakan oleh Sandi. Baiklah, ancaman terhadap database ada banyak. Ini akan saya jelaskan. Banyaknya kerentanan software, kesalahan konfigurasi, dan pola penyalahgunaan atau kecerobohan yang dapat mengakibatkan pelanggaran. Berikut adalah sejumlah penyebab dan jenis ancaman cyber keamanan database yang paling dikenal. Yang pertama, malware. Malware adalah perangkat lunak yang ditulis untuk memanfaatkan kerentanan atau membahayakan database. Malware dapat masuk melalui perangkat titik akhir apapun yang terhubung ke jaringan database. Pelindungan malware penting pada titik akhir manapun, tetapi terutama pada server basis data karena nilai dan sensitivitasnya yang tinggi. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andika. Ya, saya akan lanjutkan ancaman terhadap database. Ancaman dari orang dalam. Ancaman dari orang dalam adalah risiko keamanan dari salah satu dari 3 sumber berikut, yang masing-masingnya memiliki sarana khusus untuk memasuki ke database. Yang pertama yaitu orang dalam yang jahat dengan niat buruk. Yang kedua, orang yang lalai dalam berorganisasi yang mengekspos database dengan ceroboh. Yang ketiga yaitu orang luar yang memperoleh kredensial melalui rekayasa sosial atau metode lain, atau memperoleh akses ke kredensial basis data. Ancaman orang dalam adalah salah satu penyebab paling umum dari pelanggaran keamanan basis data, dan sering terjadi karena banyak karyawan telah diberikan akses pengguna yang istimewa. Selanjutnya itu ada lagi yaitu kesalahan dari manusia sendiri. Kata sandi yang lemah, berbagi kata sandi, penghapusan atau kerusakan data yang tidak disengaja, dan perilaku pengguna yang tidak diinginkan lainnya masih menjadi penyebab hampir setengah dari pelanggaran data yang dilaporkan. Ada yang ketiga yaitu eksploitasi kerentanan software basis data. Penyerang terus-menerus berusaha untuk mengisolasi dan menargetkan kerentanan dalam perangkat lunak, dan perangkat lunak manajemen basis data adalah target yang sangat berharga. Kerentanan baru ditemukan setiap hari dan semua platform manajemen database, open resource, dan vendor perangkat lunak database komersial mengeluarkan patch keamanan secara teratur. Selanjutnya, kelompok kami akan membahas tentang metode meretas database tanpa izin yang akan dibawakan oleh Saudara Ian. Terdapat 4 metode peretasan database tanpa izin. Yang pertama adalah injection.
Dalam praktik penggunaan SQL OS dan LDAP, injection adalah hal yang sangat riskan untuk terjadi. Injeksi biasanya dilakukan dengan memasukkan data yang tidak terpercaya ke dalam interpreter sebagai bagian dari command atau query. Data yang dimasukkan oleh injektor dapat menipu interpreter untuk mengeksekusi perintah tertentu atau mengakses data rahasia tanpa izin. Berikutnya ada metode security misconfiguration. Selama ini, sistem keamanan yang bagus membutuhkan konfigurasi yang terjamin guna mengakses aplikasi, framework, web server, aplikasi server, database server, hingga platform, sebab settingan default sering tidak aman. Metode berikutnya adalah cross-site request forgery atau biasa disingkat CSRF. Cara kerja CSRF adalah memaksa masuk ke browser pengguna yang kemudian mengirimkan permintaan HTTP termasuk cookies serta berbagai informasi rahasia yang tersimpan di browser ke aplikasi web gadungan. Metode yang terakhir adalah broken authentic and session management. Fungsi pada aplikasi berbasis web yang berkaitan dengan autentifikasi manajemen sesi seringkali tidak terimplementasikan dengan baik. Sekian metode meretas database tanpa izin. Nah, itu dia metode-metode meretas database tanpa izin. Selanjutnya, kelompok kami itu akan menggunakan dengan cara injection ataupun injeksi. Metode ini akan dipraktekkan langsung oleh Saudara Iman. Ya, baik. Di sini sudah terlihat ada web sederhana yang bisa mendemokan injeksi. Yang ada tertera di link di PowerPoint tersebut. Di sini kita bisa lihat terdapat field username yang kita isi dengan value baik. Lalu ada field password yang kita isi dengan sandi or kutip 1 equals kutip 1. Di sini kita bisa dilihat kode di sini digunakan untuk membebas login. Nah, cara pemanfaatannya adalah lewat dari gerbang logika yang ada di password tersebut. Seperti ini adalah, lalu di sini ada contoh logika algoritmanya. Kita masuk ke suatu web, lalu memasukkan login info, lalu kita memasukkan email dan password. Nah, di sini terdapat or 1 equals 1. Artinya, jika password itu tersebut salah, maka artinya false. Or 1, maka artinya juga false juga. Lalu terdapat equals 1, equals 1, yang artinya true. Maka password sama dengan false equals true. Artinya passwordnya true. Lalu akan diterima aksesnya, lalu akses akan diterima dan kita bisa masuk ke halaman administrator dari web tersebut. Ya, sekian dari demo penjelasan injection, akan dikembalikan ke baik. Mungkin cukup sekian ya, sudah jelas juga demo yang dijelaskan tadi oleh Saudara Iman. Untuk presentasi kami dicukupkan sekian. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.